Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mehsari dengan NIM 2107111065, mahasiswa dari program studi S1 Teknik Informatika dari Fakultas Teknik Universitas Riau di Pekanbaru. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang use case diagram dan activity diagram dan cara membuatnya. Nah, di sini ya saya hormati yaitu Bapak Dr. Andus Ehsan Taufik Ali STMT selaku dosen pengampu dasar pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini saya langsung menjelaskan mengenai tentang use case diagram. Nah, apa itu use case diagram? Nah, use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk mengembangkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Nah, use case diagram ini yaitu merupakan suatu diagram use case yang digunakan untuk mengembangkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Nah, fungsi dari use case diagram itu memetakan kebutuhan sistem, nah kemudian merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan yang terakhir itu untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Nah, ini merupakan simbol dari use case diagram di mana ada aktor. Di mana aktor ini mewakili peran orang atau sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, kemudian ada use case di mana merupakan abstraksi atau interaksi antara sistem dan aktor. Nah, kemudian ada simbol association. Nah, ini merupakan abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Kemudian ada generalisasi yang menunjukkan spesialisasi atau aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, kemudian ada include yang dimana menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya itu merupakan fungsionalitas dari use case lain. Nah, kemudian extend. Nah, ini extend ini merupakan suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi itu terpenuhi. Nah, kita lanjut ke step berikutnya yaitu pembuatan use case diagram. Baik, di sini saya akan membuat use case diagram pada suatu website portal universitas, nah dimana kita akan mengetahui tentang informasi suatu kampus, aktivitas dosen dan mahasiswa. Nah, di sini saya akan menggunakan website online untuk membuat use case diagramnya, di mana saya membuatnya menggunakan website yaitu bisa kita searching di Google ya, yaitu app.diagram.net. Nah, atau bisa dengan flowchart Mac and online diagram software. Nah, bisa kita klik dan kita tunggu. Nah, di sini ada tampilannya di mana kita bisa membuat diagram baru. Nah, di sini buka diagram yang ada. Nah, jika kita sebelumnya sudah membuat diagram use case diagram, maka kita bisa klik ini untuk melanjutkan pembuatan use case diagram kita. Nah, tetapi jika kita pertama kali membuatnya, kita bisa kita mengklik yang bagian ini. Nah, kita bisa membuat diagram baru. Oke, kita klik diagram baru. Nah, di sini kita diagram kosong ya, karena kita kan membuat dari awal, jadi kita klik aja. Oke, klik buat. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, dimana awalnya tadi itu tampilannya itu seperti ini. Nah, dimana di sini kita buat yang pertama yaitu adalah aktornya ya. Aktornya kita buat. Nah, dimana di sini kita tarik aktornya. Nah, ini aktornya. Oke. Nah, sebagai aktor kita zoom aja ya. Nah, kita buat di sini aktornya
contohnya itu mahasiswa. Kemudian mahasiswa dan dosen. Oke, kita sebut satu lagi, mahasiswa dan dosen. Oke, kita buat nama aktornya dosen. Oke, lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Nah, kita di sini buat kegiatannya, yaitu yang pertama login. Ada suatu portalnya. Oke. Login. Oh, kita buat sini namanya dulu. Login. Lalu kegiatan kedua yaitu kita buat pengisian KRS. Nah, pengisian KRS. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu input nilai. Lalu kegiatan yang keempat kita buat contohnya itu cek nilai. Nah, oke, kita membuat 4 kegiatan yang dimana ada login, ada pengisian KRS, input nilai, dan cek nilai. Nah, oke, sekarang kita hubungkan kegiatan tersebut, siapa yang bisa melakukan kegiatan dari kegiatan ini. Nah, baik, kita masukkan tombol yaitu assistant relationship. Nah, dimana itu suatu tombol simbol penghubung. Nah, dimana di sini simbol penghubungnya kalau login itu kan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian pengisian KRS bisa juga dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Oke, kita buat di sini bisa dibuat oleh mahasiswa. Nah, kemudian input nilai tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jadi kegiatan input nilai ini hanya bisa dilakukan oleh dosen. Nah, kemudian cek nilai ini bisa dilakukan oleh mahasiswa dan dosen juga bisa. Oke, kita buat, kita hubungkan simbolnya dengan kegiatan cek nilai. Nah, oh ya, ini di sini login bisa dilakukan oleh dosen. Oke. Cek nilai juga bisa dilakukan oleh dosen. Kita hubungkan menggunakan simbol assistant relationship. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Nah, jadi mahasiswa bisa melakukan login, mengisi KRS, kemudian cek nilai. Tapi
mahasiswa tidak bisa menginput nilai ya, karena yang bisa menginput nilai itu hanya dosen. Oke, untuk selanjutnya kita buat di sini. Oh, ini saya kita buat di sini keterangan di mana sistem kita buat di sini, kita tambahkan. Oke, aduh berantakan deh ini jadinya ya. Oke, kita hapus dulu aja deh. Nah, di sini kita buat keterangan suatu sistem di mana NIM diketahui, kemudian copy aja, NIM tidak diketahui, NIM tidak diketahui. Oke. Nah, dimana kita di sini menggunakan simbol extend. Nah, dimana simbol extend itu tadi merupakan atau menggambarkan suatu event atau kegiatan yang bisa dilakukan setelah event atau kegiatan sebelumnya. Nah, jadi kita letakkan di sini ya. Aduh, berantakan dong. Oke, susah dong nariknya nih ya. Aduh, kenapa begini gambarnya nih? Salah step kita ini. Oke. Kita buat include di sini. Sorry, kok include ya? Extend. Oke. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita buat teks itu extend. Oke, extend ya. Oke, kita berikan warnanya dulu biar berbeda yang lain. Oke, extend. Nah, kemudian kita beri lagi simbol extendnya. Oke, kita hubungkan antara ini login. Oke, ini adalah kita copy aja. Nah, oke, login. Nah, jadi ketika login, sistem akan mengecek NIM itu diketahui atau tidak, dan NIM itu tidak diketahui atau tidak. Oke, jadi di sini ada extendnya, NIM diketahui, extend NIM tidak diketahui. Nah, kemudian kita lanjut pada pengisian KRS. Nah, pada pengisian KRS ini kita bisa menambahkan use case diagramnya menjadi keterangannya itu memasukkan aduh, kok jadi apa ini ya, hitam. Oke, memasukkan data mahasiswa ya, soal data dan memilih mata kuliah. Oke, kita besarkan sedikit. Oke, nah
Ini ya. Oke. Nah, kita di sini bisa menggunakan simbol yaitu include relationship. Nah, di mana include relationship ini merupakan gambaran suatu event kegiatan yang dibutuhkan sebelum event sebelumnya itu terjadi atau terlaksana. Oke. Jadi gini. Jadi sebelum kita memasukkan data atau new itu kita harus mengisi KRS, dan dalam mengisi KRS itu artinya dia di form KRS gitu. Kita harus masuk ke sini dulu gitu, ke form pengisian KRS-nya, baru kita masukkan data dan memilih mata kuliahnya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita tambahkan use case diagramnya, yaitu mencetak KRS. Dan setelah kita sudah memasukkan data, terus kita memilih mata kuliah, nah kita bisa mencetak KRS tersebut. Oke, kita buat cetak KRS. Nah, oke, di sini kita lupa mengasih teks ya. Di sini namanya include. Oke, kita ganti warnanya. Udah, oke, include. Nah, kemudian di sini ini namanya simbol penghubungnya, simbol penghubung include. Nah, dimana sebelum kita mau cetak KRS, kita kan masukkan data dulu, memiliki mata kuliah, baru bisa kita mencetak ini. Oke, ini kita copy saja supaya lebih mudah dan lebih simpel, nggak perlu membuat lagi. Oke, aduh, di mana nih simbol relationship-nya? Include dari relationship. Oke, aduh, berantakan nih. Oke, agak berantakan ya. Dan di sini ada tombol itunya. Oke deh, bisa kita kan. Oke, ini adalah include dimana kita mencetak KRS. Nah, kemudian di sini ada input nilai. Oke, input nilai kita gimana ya? Mungkin gini ya, bisa. Oke deh, ini aja. Dicek nilai, kita tambahkan aja dicek nilai ini, kita tambahkan use case nya, yaitu kita tambahkan use case nya, kita tambahkan yaitu cetak nilai. Oke, cetak nilai. Kenapa dia tidak bisa? Cetak nilai. Oke, kita ganti ya guys, untuk warnanya. Oke, kita tambahkan simbol include. Nanti mana kita sebelum melakukan cetak nilai, kita tuh harus ke cek nilai dulu, baru kita bisa ke step cek nilai, cetak nilai. Oke. Nah, di sini kita ganti aja deh ini. Waduh, ini kenapa mesinnya hilang? Oke. Nah, salah step ini. Oke. Nah,
Oke. Oh ya, dosen ini juga bisa melakukan login ya guys tadi. Oke, kita buat. Oke, kita tingkatkan sedikit. Nah, oke, kita oke. Nah, di sini sebelum kita apa ini, dia harus bisa melakukannya dulu. Kita bisa tambahkan di sini tombol include, karena sebelum kita melakukan berantakan ya. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini bisa tambahkan yaitu input ya tadi ya. Saya tambah sini. Nah, di sini input. Nah, jadi sebelum kita cek nilai, kita harus dosen harus menginput nilai dulu, karena kalau misalnya dosen belum menginput nilai, kita apa yang kita lihat di cek nilai ini gitu. Oke. Nah, di sini inilah dia namanya use case diagram dari suatu sistem, sebuah website portal pada suatu universitas. Nah, dimana kita bisa mengetahui aktivitas apa yang dilakukan mahasiswa ataupun dosen. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita rapikan dulu gambarnya ya. Rapikan dulu gambarnya guys. Oke, nah ini dia. Nah, terus kita bisa masukkan ini ke dalam suatu tabelnya agar kita mudah melihatnya. Nah, seperti ini. Oke. Lihat begitu ya. Oke, mantap deh. Nah, kita buat di sini use case diagram pada suatu website portal sederhana suatu universitas. Oke. Nah, inilah yang merupakan use case diagram pada suatu website portal sederhana suatu universitas. Nah, jadi nanti mahasiswa ini bisa melakukan login, kemudian extend dia sistemnya melakukan NIM diketahui, kemudian NIM tidak diketahui. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa melakukan aktivitas pengisian VRS, lalu memasukkan data dan memiliki salah ini ya, memilih mata kuliah, lalu mencetak KRS. Nah, kemudian mahasiswa tidak bisa menginput nilai karena hanya dosen yang bisa menginput nilai. Nah, kemudian mahasiswa bisa melakukan kegiatan cek nilai lalu bisa mencetaknya. Dan jika tidak dicetak pun tidak apa-apa. Nah, sama seperti ini juga.
jika mengecek nilai itu mengecek NIM itu terserah mau dilakukan atau tidak, itu nggak masalah gitu. Nah kemudian dosen itu bisa login, melakukan login, sama juga bisa ngecek NIM-nya diketahui atau tidak, NIM tidak diketahui atau tidak. Nah kemudian mahasiswa tidak bisa mengisi KRS, karena buat apa masih mengisi KRS ya, karena kan dia yang mengajar gitu dosennya kan, jadi nggak mungkin dosennya mengisi KRS gitu. Oke, kemudian dosen ini bisa melakukan input nilai, di mana dia akan menginput nilai dari mahasiswanya. Nah kemudian dosen juga bisa cek nilai. Nah jadi sebelum cek nilai, dosen tuh harus menginput nilainya terlebih dahulu agar bisa mahasiswa melihat atau mencek nilainya, lalu mencetak nilai. Nah di sini jika mahasiswa itu tidak mencetak nilai itu tidak masalah, karena di sini itu kan sistemnya include, bukan include deh ini ya. Nah ini salah nih, ini bukan include, ini extend gimana ini? Oke, extend. Oke, extend. Jadi cek nilai, lalu cetak nilai. Ini bisa dilakukan, bisa enggak juga oleh mahasiswa ataupun dosen. Oke, mungkin segitu tutorial dari saya mengenai atau membuat sebuah use case diagram. Nah, contohnya saya di sini membuat use case diagram pada suatu web portal sederhana untuk universitas. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang activity diagram. Nah, pada sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit mengenai tentang use case diagram. Nah, kali ini kita akan membahas tentang activity diagram. Nah, activity diagram itu sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Nah, kemudian bagaimana proses alurnya, nah keputusan yang mungkin terjadi dan bagaimana sistem akan berakhir. Nah, activity diagram ini juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengkelompokkan aluran tampilan dari sebuah sistem tersebut. Nah, activity diagram ini memvisualisasikan kumpulan kegiatan dan alur kontrol dari sistem. Nah, fungsi dari activity diagram itu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, lalu membantu memahami proses secara keseluruhan. Lalu activity diagram itu dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, dan yang terakhir itu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, ini merupakan simbol-simbol dari activity diagram, di mana di sini ada simbol start atau initial state, awalan. Nah, kemudian ada final state atau bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity. Nah, kemudian ada simbol activity, yang dimana itu merupakan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aluran kerja. Nah, kemudian ada simbol decision. Nah, ini berfungsi untuk menggambarkan suatu kondisi, nah dimana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aluran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Nah, kemudian ada simbol merge, dan dimana merge ini berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecahkan oleh decision. Nah, untuk tambahannya di sini ada yang namanya simbol fork, nah dimana merupakan percabangan, dimana ada dalam suatu penggabungan ada dua percabangan. Nah, kemudian ada join yang merupakan penggabungan, di mana ada dua percabangan, lalu dari dua percabangan ini itu digabungkan. Nah, ini merupakan decision yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada swimlane. Nah, swimlane ini sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor atau pengelompokan aktiviti dalam sebuah urutan yang sama. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang activity diagram dalam suatu website portal sederhana suatu universitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram. Nah, pada sebelumnya kita sudah menyinggung tentang apa itu activity diagram dan simbol-simbolnya.
Nah, di sini saya sudah membuat activity diagram dari use case sebuah website portal suatu universitas. Nah, jadi activity diagramnya itu seperti ini. Nah, langsung saya jelaskan mengenai alurnya atau jalan cerita dari suatu sistemnya. Nah, di mana di sini ada aktornya, mahasiswa atau dosen, dan di sini sistemnya. Dan di mana di sini ada tombol simbol ya, simbol start. Nah, kemudian di sini ada simbol fork, di mana suatu percabangan. Nah, di mana kita bisa memilih nih mau daftar atau mau masuk langsung gitu. Jika kita belum daftar ya kita daftar terlebih dahulu. Lalu ketika sudah kita daftar, nah berhasil daftar nih. Nah, kita langsung masuk ke from login. Nah, ketika kita sudah mendaftar, kita langsung masuk saja ke from login. Nah, lalu kita input nama dan password. Nah, ketika kita menginput nama dan password, nah di sini nih sistem akan melakukan pengecekan. Nah, di mana sistem melakukan pengecekan jika nama dan password itu benar. Nah, jika nama dan password itu benar, maka dia akan melanjutkan pengecekan selanjutnya, lalu mahasiswa atau dosen. Nah, begitu. Nah, tetapi ketika nama dan password itu salah, dia akan keluar nih, dia akan kembali ke form login. Nah, masuk ke form login gitu, karena kan dia salah dan suruh menginput lagi itu, menginput nama dan password lagi. Nah, lanjut. Nah, ketika tadi misalnya nih nama dan password itu benar kan, dia akan mengecek lagi nih sistemnya, mahasiswa atau dosen. Nah, ketika itu mahasiswa, dia langsung diarahkan masuk ke from beranda mahasiswa, lalu from pengisian KRS, lalu dia menginput data dan memilih mata kuliah nih, lalu dia mahasiswa tersebut bisa mencetaknya, lalu selesai, finish ya, langsung ke ini namanya simbol final state. Nah, kemudian jika tadi mengikut nama dan password, lalu nama dan password itu benar, ngecek lagi sistemnya ini, mahasiswa dosen, ternyata dosen. Nah, langsung masuk ke beranda dosen. Nah, dosen langsung misalnya dia menginput, masuk ke front input nilai, lalu dosen tersebut menginput nilai. Nah, lalu finish, selesai, ya selesai. Nah, di sini ada yang dimana di sini ada simbol join atau penggabungan nih ya, penggabungan. Nah, dimana di sini ada nilai, lalu cetak nilai. Nah, ini tuh bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dilakukan oleh mahasiswa. Cek nilai ini bisa dilakukan mahasiswa, bisa dilakukan oleh dosen. Itu cetak nilai bisa dilakukan oleh mahasiswa, begitu dengan dosen. Nah, tetapi mahasiswa itu tidak bisa masuk ke form beranda dosen. Nah, karena kan sistem tadi sudah mengecek nih ketika menginput nama dan password gitu, data-datanya itu ada gitu ketika menginput nama dan password dianya. Makanya mahasiswa tidak bisa masuk ke form beranda dosen gitu. Nah, lalu dosen kenapa tidak bisa menginput data dan pilih mata kuliah? Nah, karena buat apa gitu dosen itu mengisi mata kuliah gitu kan, atau masuk ke form KRS itu, memilih KRS gitu kan, pengisian KRS. Nah, karena kan dosen yang mengajar gitu kan, buat apa dia mengisi KRS gitu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari alur cerita dari sebuah activity diagram pada sebuah website portal suatu universitas. Nah, dimana yang saya jelaskan mulai tentang dari aktor, mahasiswa atau dosen, dan hingga ke sistemnya. Nah, oke, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda yang menonton video ini. Semoga berkah ilmunya hingga dunia dan akhirat. Jika ada penyampaian atau kata yang saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.